Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Masito SPD. Saya guru di SDN Tambak Romo 3, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi. Sekaligus saya mahasiswa PPG Darjat di LPTK IAIN Ponorogo. Hari ini, hari Selasa tanggal 28 Januari 2025, saya akan mempraktekkan uji kinerja di SD saya dalam pelajaran PAI di kelas 6 dengan materi Indahnya Ketetapan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya, semuanya tolong dengarkan, lihat ke sini semua. Ya, kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati dan sungguh suka itu. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Ya, alhamdulillah hari ini guru senang sekali bisa bertemu kalian di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu kepada Allah SWT. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya Rabbal alamin. Silakan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Kalau diingat ya anak-anakku, kalau berdoa sikapnya harus sungguh-sungguh. Selanjutnya Bu Umi mau mengabsen dulu kegiatan hari ini. Siapa yang hadir? Nanti tolong yang dipanggil namanya tunjuk jari. Oke. Afif hadir. Adit hadir. Alu hadir. Aswa hadir. Ridwan Kanza hadir. Ya. Alhamdulillah yang masuk banyak sekali ya, 18 anak. Yang 2 tidak masuk. Kita doakan semoga Anin sama Santi segera sembuh. Amin ya Rabbal alamin. Nah, sekarang kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Tolong semuanya berdiri.
Silakan duduk kembali. Biar lebih semangat lagi, mari kita melakukan tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Nah, hari ini kita melanjutkan materi bab selanjutnya, yaitu indahnya ketetapan Allah. Yang sebelumnya kita sudah mempelajari materi sebelumnya apa? Surat Al-Lail. Alhamdulillah sudah mendapatkan nilai yang baik. Di bab indahnya ketetapan Allah itu nanti apa saja yang kita pelajari? Salah satunya adalah apa itu tentang iman, tentang rukun iman, tentang iman kepada qada dan qadar. Untuk lebih jelasnya nanti tolong disimak materi berikut ini. Terus di materi ini nanti kalian setelah mempelajari materi indahnya ketetapan Allah ini, diharapkan nanti kalian dapat menjelaskan arti dan makna qada dan iman kepada qada dan qadar. Apa? Diharapkan kalian semua nanti dapat menjelaskan makna qada dan qadar. Ulang lagi ya. Nanti kalian dapat menjelaskan makna iman kepada qada dan qadar. Yang kedua, setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat membedakan dan menjelaskan apa itu macam-macam takdir, yaitu takdir mubham dan takdir mu'allaq. Ya. Kalian nanti dapat menjelaskan dan menyebutkan macam-macam takdir. Yang ketiga, setelah mempelajari materi ini, kalian nanti diharapkan dapat membuat paparan singkat atau ringkasan atau dikenal dengan mind mapping dari materi indahnya ketetapan Allah. Nah, siapa yang tahu apa itu iman? Ya, siapa tahu? Iman artinya apa? Rukun. Ya, siapa lagi yang mau jawab? Iman itu adalah, siapa tahu? Ayo. Iman artinya apalah? Iman artinya? Ya. Ada yang tahu? Takwa. Apa ya? Sing baca ya. Iman artinya percaya. Iman artinya percaya. Terus siapa yang mau rukun iman ada berapa? 6. Ada berapa? Ya, ada 6. Ada yang sudah bisa menyebutkan rukun iman yang 6 itu? Ayo, yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat. Yang ketiga iman kepada kitab Allah. Yang keempat iman kepada Rasulullah. Yang kelima iman kepada
Meyakini kehendak Allah. Meyakini Kehendaan Allah. meyakini kehendak Allah. Siapa yang bisa tahu tepatnya? Ayo. Ya betul apa? Meyakini bahwa semua yang terjadi itu apa? Kehendaknya Allah. Ya betul. Semua meyakini yang terjadi adalah kehendak Allah. Nah, ini silakan dibuka bukunya, ya dicari. Dicari bab 7. Silakan dicari bab 7. Indahnya ketetapan Allah. Yang pertama adalah memahami makna iman kepada qada dan qadar. Yang akan kita pelajari yaitu pertama qada. Tadi sudah dijawab sama Kanza, kalau qada itu ketetapan Allah sejak zaman azali. Nah, materinya atau pembahasannya yaitu qada itu menurut bahasa asal kata itu artinya hukum, ketentuan, ketetapan, kehendak, pemberitahuan, penciptaan, yaitu asal katanya. Terus menurut istilah, qada adalah ketentuan atau ketetapan Allah yang belum terjadi terhadap makhluknya sejak zaman azali. Jadi dari kesimpulan yang dibaca sama Fadil tadi, qada itu adalah ketentuan atau ketetapan Allah terhadap makhluknya sebelum makhluk tersebut diciptakan. Kalau qadar itu keputusan atau ketetapan Allah yang telah terjadi pada makhluknya. Nah ini loh. Qadar itu sering disebut dengan takdir. Nah ini. Jadi harus bisa membedakan. Nah ini. Apapun yang terjadi pada dirimu, pada Anas, pada Fadil, pada keluarganya Anas, pada semuanya itu sudah kehendak Allah. Nah di materi ini kamu harus bertambah yakin. Bertambah yakin apa? Bahwa apapun yang terjadi adalah kehendak Allah. Seperti disebutkan dalam firman Allah surat Al-Hadid ayat 22. Ada yang bisa baca? Ya, ayo kita tirukan bersama ya. Coba, ayo Nas, Anas, beneran Nas. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu sangat mudah bagi Allah. Yang selanjutnya yaitu macam-macam
takdir, ya, macam takdir. Macam-macam takdir itu ada dua, yaitu takdir mubram sama takdir mu'alaq. Nah, takdir mubram itu ketetapan Allah yang pasti terjadi dan sudah ditulis dalam kitab Lauhul Mahfuz dan tidak bisa dirubah oleh manusia. Contohnya apa? Contohnya adalah kematian, ajal, jodoh, usia kamu, dan itu semuanya rahasia Allah, gak bisa berubah. Misalnya Ridwan pengen jadi umurnya 100 tahun juga iso, ya, harus nurut sama Allah. Elisa pengen panjang umur, muda, terus cantik terus, ya tidak mungkin karena sudah ditentukan oleh Allah. Ya kan? Yang selanjutnya takdir mu'alaq apa? Takdir mu'alaq itu takdir atau ketetapan Allah yang bisa dirubah dengan cara apa? Ikhtiar atau usaha manusia. Contohnya apa? Contohnya adalah kesuksesan kita. Kesuksesan kita itu tergantung dari apa yang kita usahakan, selain dari apa yang kita doakan. Jika kamu sungguh-sungguh, pasti kesuksesan itu akan datang. Seperti disebutkan dalam firman Allah surat Ar-Ra'd 2 ayat 11, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Nek bilang karo, ayo bilang, ya. Nek bilang kalau Adit pengen sukses, maka mulai sekarang harus merubah cara hidupnya, harus mandiri, harus rajin. Jadi biar nanti dewasa sudah sukses. Selain berusaha, berdoa, setelah itu apa? Berpasrah diri, berserah diri. Apalah artinya berserah diri? Nama lainnya apalah bilang? Apalah? Nama lainnya adalah apa? Berserah diri kepada Allah itu apa artinya? Siapa yang tahu? Ayo Kevin, apa Pin? Iwan, ayo Wan, apa? Ayo. Ayo yang nanti saya tunjuk ya nanti. Ya. Tawakal, apa? Tawakal. Tawakal itu berserah diri kepada Allah. Yang selanjutnya hikmah beriman kepada qada dan qadar, yaitu yang pertama menyadari bahwa semua ketetapan itu adalah kehendak Allah. Kita bisa berbuat dengan berusaha dan berdoa, menumbuhkan sikap berbaik sangka kepada Allah, jadi tidak boleh sungguh pada Allah, mendorong manusia untuk selalu bersyukur, meningkatkan kesabaran. Yang kelima, mendorong manusia untuk dekat kepada Allah. Nomor 6, mendorong manusia untuk bekerja keras. Nah, seperti itu. Yang terakhir yaitu perilaku beriman kepada qada dan qadar. Akan dibaca tak? Ya. 1. Yang kedua, ya, terus nah, sudah cukup. Nomor 4 dibaca Kevin. Berdoa untuk dapat mengendalikan diri dan juga bersabar. Nah, terus melatih diri untuk sabar dan sabar. Nah, senantiasa berprasangka baik kepada Allah ketika mengalami kesulitan hidup. Selain meyakini selalu meyakini bahwa semua yang dialami manusia adalah ujian dari Allah. Yakin bahwa dibalik suatu peristiwa yang kurang menyenangkan tapi ada hikmahnya. Nah, itu adalah contoh perilaku mengimani qada dan qadar. Nah, sekarang Umi apa?
atau 4. Nah, ini sudah selesai semua hasil karya kalian. Setelah ini nanti silakan setiap kelompok dipilih ketuanya atau anggotanya yang maju ke depan untuk mempresentasikan. Dia dimulai dari kelompok 1, gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil karya indahnya ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana beriman kepada Tuhan dan Allah. Yang ini dengan sesungguhnya bahwa apapun yang terjadi di alam semesta ini adalah atas kehendak dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Beriman kepada qadar dan qadar. 1. Menunjukkan sikap berbalik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mendorong manusia untuk bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. 3. Mendorong manusia untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui doa. Macam takdir dan contohnya. Takdir Nubrom adalah tidak dapat diubah. Contohnya mati, jodoh, jenis kelamin. Takdir mualaf adalah dapat diubah. Contohnya sakit, miskin, bodoh, juga tidak. Contoh penerapan beriman kepada Allah dan Qadar. 1. Melatih diri untuk pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Melatih diri untuk sabar dan tabah. 3. Berusaha untuk dapat mengendalikan diri dan tidak bersikap sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang indahnya ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna beriman kepada qadar dan qadar. 1. Meyakini dengan sesungguhnya bahwa apapun yang terjadi di alam semesta ini adalah atas kehendak dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas beriman kepada qadar dan qadar. 1. Melatih diri untuk pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Melatih diri untuk sabar dan tabah. 3. Berusaha untuk dapat mengendalikan diri dan tidak bersikap sombong. Macam takdir dan contohnya. 1. Ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah. 2. Mu'alaf. Ketetapan Allah yang bisa diubah dengan ikhtiar dan doa manusia. Contoh 1. Mubram, jodoh mati jenis kelamin. 2. Mu'alaf,
sakit, miskin, bodoh dengan ikhtiar. Contoh penerapan beriman kepada qada dan qadar. 1. Mendorong manusia untuk bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. 2. Menumbuhkan sikap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Mendorong manusia untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa. Demikian dari nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 mempresentasikan idenya ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini saya boleh di kelompok 3. Yang Saya perwakilan dari kelompok 3 mempresentasikan idenya ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Makna beriman kepada qada dan qadar, meyakini bahwa apapun yang terjadi di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hikmah beriman kepada qada dan qadar, mendorong manusia untuk dekat kepada Allah, meningkatkan kesabaran dalam menghadapi ujian, mendorong manusia untuk bersyukur. Macam takdir dan contohnya. 1. Mubrah, ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah. Contoh mati atau qada. 2. Mu'alaf, ketetapan Allah yang bisa dirubah. Contoh kepandaian dan kesuksesan. Contoh penerapan beriman kepada qada dan qadar, melatih diri untuk pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, melatih diri untuk sabar dan tabah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang presentasi kelompok yang terakhir. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Indahnya ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Makna beriman kepada qada dan qadar, meyakini dengan sesungguhnya bahwa apapun yang terjadi di alam semesta ini adalah atas kehendak Allah. Macam takdir dan contohnya. Takdir mubrah, contohnya. 1. Ajal kematian. 2. Jodoh. Takdir mu'alaf, contoh. 1. Kesuksesan. 2. Rezeki. 3. Sakit. Hikmah beriman kepada qada dan qadar. 1. Menumbuhkan sikap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Mendorong manusia untuk bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. 3. Mendorong manusia untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa. Demikian hasil kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi hasil diskusi dan presentasi. Sudah semuanya yang dilihat, semuanya sudah betul, ya toh? Yang belum tadi kelompok 2, kelompok mana tadi? Nah ini
Kelompok 4 ya, ini tadi belum disebutkan arti dari takdir mubham karo takdir mu'allaq. Nah, belum disebutkan artinya ya. Terus yang kelompok 2 ini sudah lengkap ya, sudah lengkap. Yang kelompoknya Delisa ya, takdir mubham adalah tidak dapat diubah. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya ketetapan Allah yang tidak dapat diubah ya, betul, ini sudah ada. Terus yang ketiga mubham mu'allaq. Iya, kelompok 3 ini sudah ada semua ya, jadi semuanya sudah bagus, sudah lengkap, tepuk tangan untuk hasil hari ini ya. Sekarang kita sudah bermain tadi sudah diskusi ya toh? Hari ini kita sudah diskusi, sudah presentasi. Sekarang untuk lebih memperdalam pemahaman kalian di materi ini, mengajak kalian untuk bermain puisi. Silakan diambil HP-nya masing-masing ya, disiapkan. Nah, itu sudah ada satu peserta. Ya, sudah ada 5. Ya, sudah ya, silakan HP-nya ditutup kembali. Ya, tolong HP-nya ditaruh di atas meja semua. Ayo. Ya, silakan untuk sampai 5, HP-nya ditaruh di atas meja semua. Ya. Ya. Nah, itu sudah. Tadi kita sudah bermain puisi. Gimana kalau bermain puisi seru tidak? Ya, seru. Sudah paham ya cara bermainnya? Sekarang mari kita simpulkan kegiatan pada pagi hari ini. Yang pertama, kita harus yakin bahwa semua yang terjadi adalah kehendak Allah. Yang kedua, ketetapan Allah yang bisa diubah dengan usaha. Terus, selain usaha apa? Dengan doa. Itu apa tujuannya? Supaya kita ini mau berusaha dan berharap bahwa kita nanti akan mendapatkan takdir yang baik. Nah, selanjutnya kesimpulannya, kalau kita mendapatkan keberuntungan harus selalu bersyukur. Jika kita mendapatkan musibah tidak boleh berputus asa. Kita harus sabar dan tawakal. Mudah-mudahan kegiatan selanjutnya lebih baik lagi, ya toh? Lebih semangat lagi, supaya kegiatan kita, ilmu kita bermanfaat. Nah, tadi yang nilainya masih kurang, nanti Bu Umi kasih tugas lagi ya, tugas lagi. Yang nilainya sudah bagus dipertahankan lagi. Nanti lanjut ke soal-soal berikutnya. Ya. Yang belum jangan putus asa, yang masih ready nanti Bu Umi paling soal lagi biar lebih paham. Paham ya? Ya, paham. Terima kasih.
atas kerjasamanya. Kelompok 1 bagus, kelompok 2 hebat, kelompok 3 sip, semangat, kelompok 4 luar biasa. Besok lagi kita bertemu di bab selanjutnya, yaitu bab 8. Nanti semuanya tetap juga membawa HP ya. Kalau pelajaran PAI nanti kita bermain teka-teki silang online. Ada juga nanti bermain board ya. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.